Selamat pagi, selamat hari Minggu, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada saat ini. Dengan saya, Pendeta Yohanan Nugroho, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun. Untuk mengawali pagi ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang dibacakan dan diberitakan itu hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu. Kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 1 sampai 4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma berbicara tentang dibenarkan oleh Allah. Berkaitan pembenaran dari Allah ialah supaya orang-orang mendapat kasih anugerah Allah, supaya orang-orang dibebaskan dari dosa. Hanya ada satu jalan orang bisa dibenarkan oleh Allah dan dibebaskan dari dosa, kalau dia atau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ayat yang pertama dikatakan kita dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini memberi penjelasan kepada orang-orang yang ada di Roma bahwa mereka harusnya sungguh bersukacita ketika dia diberikan hidup yang kekal daripada Allah. Sebab manusia tidak akan mampu memiliki kehidupan kekal melalui jalannya sendiri. Sehingga di sana dikatakan tadi, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Memang dalam terjemahan 2 di sana bukan dikatakan ketekunan tapi ketabahan. Nah, ketabahan itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah dikerjakan kontinu dan kemudian terus dipertahankan. Ketika dengan ketekunan itu berarti sesuatu yang dikerjakan harus sampai selesai. Sehingga di sini dikatakan ketabahan. Nah, melalui ini dibenarkan di dalam Tuhan Kristus, itu artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus bersukacita, dan sukacita itu harus dilakukan terus. Walaupun kalau disadari sebenarnya kita tidak mendapatkan kebenaran itu. Kenapa? Karena Tuhan setelah menggantikannya dalam kemanusiaannya yang harus menderita dan sengsara, barulah kita mendapat pembenaran. Demikian kita juga sahabat-sahabat GPIB yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, ketika di dalam kehidupan ini banyak tantangan dan pergumulan, dan di sana
kita harus memiliki ketabahan untuk mempertahankan bahwa saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Untuk mempertahankan ini ya memang tidak mudah. Kenapa? Karena dengan ketabahan yang kita lakukan, hari semakin hari bisa saja kita menjadi tahan uji. Dengan tahan uji itu akhirnya kita mempunyai pengharapan, kepastian. Nah, di dalam Yesus Kristus kita mendapat keselamatan. Oleh karena itu dikatakan berbahagia atau bersukacita atau dikatakan bermegah di dalam kesengsaraan, itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus, supaya hidup yang dijalani apapun badai hidup ini, jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang berputus asa dan tidak mau bermegah, bersukacita di dalam Yesus Kristus yang telah mengambil alih segala kesengsaraan hidup kita yang menuju kebinasaan dalam dosa. Ini yang perlu disyukuri, sehingga kalau hari ini dalam 1 Desember kita memperingati Hari Oda orang dengan HIV dan AIDS, memang kita tahu bersama tidak jarang orang-orang dalam status ini kadangkala di tengah masyarakat merasa dijauhkan, merasa dikucilkan dan sebagainya. Sebagai orang-orang yang boleh bersukacita dalam kesengsaraan hidup, harusnya melihat Tuhan Yesus yang memberikan contoh. Kita melihat orang-orang yang oda harusnya tetap memberi dukungan, semangat, dan supaya mereka percaya walaupun dalam keadaan sengsara, menderita kepahitan hidup, ada kasih Tuhan melalui Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan saat ini. Sehingga dengan demikian bermegah dalam kesengsaraan bukan berarti kita bebas dari segala derita kehidupan ini, tetapi kita tetap dikuatkan dan dimampukan dalam menjalani segala tantangan kehidupan yang dipercayakan kepada kita sekalian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu di Minggu Advent yang pertama ini, mari kita tetap bersukacita di dalam segala sesuatunya, karena Tuhan terlebih dahulu bekerja dalam hidup kita. Itu yang dikatakan bermegahlah di dalam kesengsaraan, karena Tuhan terlebih dahulu sengsara untuk sahabat-sahabat GPIB dimanapun saat ini berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca saat ini. Biarlah firman Tuhan itu terus menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berpegang pada kebenaran-Mu dalam melewati semua badai kehidupan ini. Terlebih saat ini Tuhan, di Minggu Advent pertama ini, kami juga berdoa bagi siapapun kami yang hari ini hendak melakukan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Demikian juga Tuhan, kami sekalian yang bergumul pada hari ini untuk segala ketidakberdayaan hidup kami, baik karena sakit penyakit Tuhan, baik pergumulan secara ekonomi Tuhan yang diusahakan dan dikerjakan, atau hubungan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, karena hal yang harus diputuskan itu mungkin berat secara pribadi. Tetapi ketika Engkau hadir, kami boleh dikuatkan dan dimampukan. Bahkan dalam segala ketidakberdayaan itu, kami boleh bermegah memiliki Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dan peduli menolong hidup dan kehidupan kami. Dan di minggu pagi ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang di kota dan di desa dimanapun berada saat ini Tuhan, khususnya hamba-Mu pendeta-pendeta GPIB Tuhan, beri mereka kesehatan, beri kekuatan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang diberitakan boleh menguatkan iman percaya jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan,
Dari semua itu, inilah kami yang berdoa dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.